Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Dela Fitriani. Di sini saya akan menjelaskan tentang materi pendidikan Pancasila yang berisi perekonomian Indonesia setelah kemerdekaan, sistem-sistem perekonomian, kebijakan fiskal, kebijakan moneter, inflasi, dan deflasi beserta contoh di kehidupan bermasyarakat. Yang pertama, perekonomian Indonesia. Perekonomian Indonesia adalah sistem kegiatan ekonomi yang dilakukan masyarakat dan pemerintah untuk memenuhi kebutuhan hidup. Indonesia menganut sistem ekonomi Pancasila yang berdasarkan keadilan sosial, gotong royong, kekeluargaan, kerjasama pemerintah dan masyarakat, contohnya ada koperasi, UMKM, bantuan sosial pemerintah. Lalu ada perekonomian Indonesia setelah kemerdekaan. Setelah kemerdekaan tahun 1945, ekonomi Indonesia masih lemah, banyak kerusakan akibat perang, inflasi tinggi, belum memiliki sistem ekonomi stabil. Pemerintah melakukan pembangunan melalui nasionalisasi perusahaan asing, program pembangunan pelita, pembangunan industri dan pertanian, contohnya pembangunan jalan, bendungan, dan irigasi pada masa Orde Baru. Lalu ada sistem-sistem perekonomian. Yang pertama, sistem ekonomi tradisional berdasarkan kebiasaan masyarakat. Contohnya itu ada barter di zaman dulu. Lalu yang kedua ada sistem ekonomi liberal, ekonomi dikuasai swasta. Contohnya perusahaan bebas menentukan harga. Yang ketiga, sistem ekonomi sosialis, ekonomi diatur pemerintah. Contohnya negara mengatur produksi. Yang keempat, sistem ekonomi campuran, gabungan liberal dan sosialis. Indonesia menggunakan sistem ekonomi Pancasila. Lalu ada kebijakan fiskal. Kebijakan fiskal adalah kebijakan pemerintah yang berkaitan dengan pajak dan pengeluaran negara. Tujuannya meningkatkan pertumbuhan ekonomi, mengurangi pengangguran, menjaga kestabilan ekonomi. Bentuk contoh di kehidupan bermasyarakat ada bantuan sosial, pembangunan jalan tol, subsidi bahan bakar minyak. Lalu ada kebijakan moneter. Kebijakan moneter adalah kebijakan untuk mengatur jumlah uang beredar dilakukan oleh Bank Indonesia. Tujuannya untuk mengendalikan inflasi, menjaga nilai rupiah. Contohnya menaikkan suku bunga dan mengurangi uang yang beredar. Inflasi dan deflasi. Inflasi adalah kenaikan harga barang dan jasa secara terus-menerus. Contohnya harga beras dan minyak goreng naik, dan dampaknya di kehidupan sehari-hari itu daya beli masyarakat jadi menurun. Deflasi adalah penurunan harga barang secara terus-menerus. Contohnya harga barang turun karena permintaan menurun. Dampaknya produksi perusahaan menurun, pengangguran menjadi meningkat. Jadi banyak sekali nanti beberapa orang atau masyarakat sebagian orang yang menjadi pengangguran. Lalu ada hutang dan perekonomian Indonesia. Hutang negara adalah pinjaman pemerintah untuk membiayai pembangunan. Tujuannya membangun infrastruktur, menutup kekurangan anggaran, membiayai program pembangunan. Contohnya pembangunan jalan tol dan pelabuhan. Dampak positif dari ini adalah mempercepat pembangunan, membuka lapangan kerja. Lalu adapun dampak negatifnya adalah beban bunga hutang meningkat dan juga APBN dapat terbebani. Kesimpulannya adalah Indonesia menggunakan sistem ekonomi Pancasila, pemerintah menjalankan kebijakan fiskal dan moneter, inflasi, deflasi, dan hutang mempengaruhi ekonomi negara. Pembangunan ekonomi bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Sekian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.